Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Inyo Mayuda Trisnata, mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali, Prodi Administrasi Perhotelan kelas C semester 6. Dengan NIM 19102086 absen 26. Adapun tujuan dari pembuatan video ini selain untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Hotel, video ini juga bertujuan untuk mengenalkan kepada teman-teman mengenai data input dan output pada sistem aplikasi Hotel Impian saya. Hotel impian saya di sini bernama Hotel Grand Gemini Kuta. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sedikit gambaran umum terhadap Hotel Grand Gemini Kuta tersebut. Hotel Grand Gemini Kuta ini merupakan salah satu hotel bintang 3 di Bali yang berlokasi di Jalan Pantai Kuta nomor 10, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung. Hotel ini memiliki 15 kamar dengan pemandangan pantai yang sejuk dan asri. Dan hotel ini juga dilengkapi fasilitas penunjang operasional seperti pool, restoran, bar, dan lain sebagainya. Letak dari Hotel Grand Gemini Kuta ini sangat strategis dan dekat dengan berbagai destinasi dan pusat perbelanjaan di kawasan daerah Kuta. Untuk memperlancar kegiatan operasional di Hotel Grand Gemini Kuta, adapun sistem aplikasi yang digunakan di sini yaitu bernama Armadillo. Armadillo ini adalah salah satu Property Management System atau PMS yang menyediakan 4 macam pilihan aplikasi yang digunakan di hotel. Adapun keempat aplikasi itu adalah yang pertama, Armadillo Hotel dapat digunakan di Departemen Front Office dan Housekeeping. Armadillo Hotel Resto dapat digunakan di Departemen Food and Beverage Service dan Kitchen. Armadillo Accounting Back Office dan Armadillo Online Mobile Report. Namun, pada video kali ini saya menggunakan dua bagian aplikasi Armadillo Hotel software di Hotel Grand Gemini Kuta, yaitu yang pertama Armadillo Hotel yang merupakan komputerisasi di Departemen Front Office yang tampilan awalnya terdiri dari check-in, guest in house, housekeeping kasir, hingga deposit. Aplikasi ini dirancang sederhana mungkin karena berpacu pada penggunaannya di hotel bintang 4 ke bawah. Yang kedua itu Armadillo Hotel Resto yang merupakan software penjualan point of sales yang dirancang secara khusus untuk restoran hotel, rumah makan, fast food, atau bisnis makanan lainnya. Selain sebagai poin penjualan, sistem ini dapat berguna untuk mengontrol bahan baku food and beverage product. Hal yang menjadi alasan mengapa saya memilih Armadillo sistem ini adalah karena fitur user-friendly. Fitur-fitur yang ditampilkan pada Armadillo Hotel Software ini merupakan fitur yang dominan di bisnis hospitality dan menampilkan fitur yang sederhana sehingga terlihat mudah untuk penggunaannya. Lalu, fitur ini unlimited. Fitur unlimited yang dimaksud adalah di Armadillo Hotel Software tidak ada batasan dalam menginput jumlah kamar, transaksi, jumlah tamu, dan tidak ada batasan user pengguna. Sehingga user pengguna dapat leluasa untuk menginput data yang sesuai dengan hotel yang dimilikinya. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung memberikan tutorial dan penjelasan mengenai aplikasi sistem Armadillo Hotel dan Armadillo Hotel Resto. Nah, pertama-tama kita buka browser. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita search Armadillo Hotel Download. Kemudian klik link paling atas tersebut. Nah, berikut adalah 3 tampilan Armadillo System, yaitu ada Armadillo Hotel, ada Armadillo Hotel Accounting Back Office, dan Armadillo Hotel Resto. Langsung saja kita download satu persatu mulai dari Armadillo Hotel tersebut. Klik Armadillo Hotel tersebut. Tunggu hingga install Armadillo Hotel tersebut selesai. Jika sudah selesai, maka klik link pada bawah kiri tersebut. Lalu klik more info, klik run anyway. Lalu klik next. Pilih I accept the terms in the license agreement. Lalu next.
install. Lalu klik yes. Tunggu hingga install ini selesai. Lalu klik finish. Nah, jika sudah selesai, maka lakukan langkah yang sama untuk mendownload Armadillo Hotel Resto. Jika proses install sudah selesai, maka kembali ke desktop. Klik silang. Nah, berikut tampilan di desktop saya sudah ada Armadillo Hotel dan Armadillo Resto tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial mengenai aplikasi Armadillo Hotel di Departemen Front Office. Langkah pertama itu klik Armadillo Hotel. Lalu klik login di sini. Lalu klik OK saja. Nah, berikut adalah tampilan Armadillo Hotel. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu merubah nama hotel pada sistem informasi hotel Armadillo. Dan pada sistem ini kami akan merubahnya dengan nama Grand Gemini Kuta. Dengan cara klik menu, kemudian klik setup, lalu klik menu nama hotel. Nah, mengganti nama hotel, telepon fax, tipe atau bintang dan jumlah kamar sesuai dengan identitas hotel Anda. Setelah semua identitas telah sesuai, Anda bisa klik tombol simpan di pojok kiri bawah. Langkah berikutnya adalah men-setup kamar. Klik menu, pilih setup, dan pilih menu kamar. Pada menu kamar akan terdapat 4 pilihan menu lagi dan pilih menu tipe. Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Ketika ingin mengisi tipe kamar baru, maka Anda bisa mengklik isi baru. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan kode tipe kamar di kolom kode dan jangan lupa mengisi tipe kamar, harga dan juga fasilitasnya pada masing-masing kolom. Jika semua kolom sudah diisi, maka bisa klik simpan. Lalu klik simpan. Oke. Keluar. Lakukan hal yang sama untuk menambah tipe-tipe kamar lainnya. Jika semua data sudah diinput, Anda klik keluar. Selanjutnya, sistem akan memunculkan tipe-tipe kamar sesuai dengan yang sudah diinput sebelumnya. Kemudian selesai, meriksa kembali kepada apakah semua tipe kamar telah diinput. Anda bisa klik tombol keluar. Langkah berikutnya adalah men-setup lokasi kamar. Klik menu, klik setup, klik menu kamar, lalu klik lokasi. Nah, muncullah tampilan seperti ini. Ketika ingin menambahnya lokasi kamar, Anda bisa mengklik isi baru. Tampilan ini akan muncul pada sistem. Anda bisa mengisi kode dan lokasi sesuai dengan kebutuhan Anda pada masing-masing kolomnya. Kemudian klik simpan, lakukan hal yang sama untuk menambahkan lokasi-lokasi lainnya. Jika sudah menginput semua data tersebut di tampilan ini, maka Anda bisa klik keluar. Langkah selanjutnya adalah men-setup nomor kamar. Klik menu, pilih setup, lalu menu kamar, lalu pilih menu nomor kamar. Maka akan muncullah tampilan seperti ini. Selanjutnya, ketika ingin menambahkan nomor kamar, Anda bisa mengklik isi baru. Nah, muncullah tampilan seperti ini. Pada kolom nomor kamar bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Untuk tipe dan harga diisi dengan mengklik titik 3 di sebelah kanannya. Nomor kamar 104. Tipe kamar bisa mengklik titik 3 tersebut. Nah, muncul setelah mengklik titik 3, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih sesuai data dari tipe kamar yang
sudah dibuat sebelumnya dengan mengklik tipe kamar tersebut lalu klik pilih. Selanjutnya, merubah lokasi kamar dengan cara yang sama, yaitu mengklik titik 3 di bagian kanan kolom lokasi. Setelah mengklik titik 3 di bagian kanan lokasi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih sesuai dengan data dan lokasi kamar yang sudah dibuat sebelumnya dengan mengklik lokasi kamar tersebut, lalu klik pilih. Nah, jika data sudah diinput semua, sistem ini akan menampilkan tampilan seperti ini. Apabila data yang sudah diinput sesuai, maka Anda bisa mengklik simpan untuk menambahkan nomor kamar lainnya. Lakukan langkah-langkah yang sama jika sudah semua kamar diberikan nomor-nomor, maka klik keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial mengenai mengaplikasikan Armadillo System ini di Departemen Front Office, yaitu reservasi. Tahap pertama pada reservasi menggunakan Armadillo yaitu pilih fitur booking pada Armadillo System. Ketika sudah mengklik fitur booking, akan muncul layar screen seperti ini. Lalu pilih fitur isi baru. Sudah memilih fitur isi baru, lalu akan muncul tampilan seperti layar tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih jenis reservasi tamu tersebut, apakah tamu tersebut publish atau menggunakan travel agent. Dengan cara dapat dilakukan dengan mengklik fitur titik 3. Lalu ketika sudah mengklik fitur tersebut, akan muncul pilihan publish, Agoda, Booking.com. Pilihan publish di sini berarti tamu tersebut secara langsung melakukan direct booking melalui website hotel atau media sosial hotel. Pilihan Agoda dan Booking.com memberikan arti bahwa tamu tersebut melakukan booking dengan travel agent melalui Agoda maupun Booking.com. Setelah sudah menentukan pilihan agar tersimpan hanya dengan memilih fitur pilih. Berikut merupakan tahapan pengisian data diri. Setelah pengisian data tamu dilakukan, tahap selanjutnya memilih kamar yang akan direservasi. Pilih fitur menu blok kamar. Selanjutnya pilihlah kamar yang ingin direservasi oleh tamu ketika sudah tinggal memilih fitur pilih. Langkah selanjutnya yaitu menerima pembayaran deposit. Jika ada pembayaran deposit dapat dilakukan dengan memilih fitur Advance Deposit. Ketika sudah memilih akan muncul beberapa data yang harus diisi, dimulai dari nama hingga jumlah deposit. Ketika sudah selesai dapat memilih fitur simpan. Selanjutnya mengisi tagihan rutin harian. Tagihan rutin harian ini diisi dengan total tagihan kamar yang harus dibayar per harinya. Tagihan rutin harian dapat dilakukan dengan mengklik fitur tagihan rutin harian. Pada tahapan tagihan rutin, hal pertama yang harus dilakukan adalah membeli kontrak rate. Kontrak rate tersebut berdasarkan kode kamar agar langsung muncul jumlah tagihan pembayaran kamar. Setelah sudah terisi, dapat memilih fitur tambah. Ketika sudah, tagihan akan langsung diposting ya, nantinya tamu harus membayar pada saat proses check-in. Tahapan reservasi sudah selesai. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan pembayaran dan penulisan data tamu, dapat dilakukan fitur edit untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Fitur edit dapat dilakukan selama proses check-in ini belum terjadi. Lalu jika untuk melihat data output dari ini, maka kita dapat mengklik cetak. Nah, berikut adalah contoh form
cetak untuk output di bagian departemen front office. Ya, selanjutnya di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara check-in dengan menggunakan sistem Armadillo Hotel. Langkah pertama yang harus dilakukan ketika ingin melakukan check-in yaitu membuka fitur reservasi. Ketika sudah, tahapan selanjutnya memilih fitur check-in. Lalu klik yes. Setelah memilih fitur menu check-in, tamu akan secara otomatis check-in dan untuk advance deposit jika ada, akan langsung mengurangi tagihan pembayaran tamu. Lalu klik OK. Ketika tamu sudah melakukan check-in, langkah selanjutnya yaitu mengecek di guest in house. Pengecekan di guest in house bertujuan untuk memastikan apakah tamu sudah terdata di sistem atau belum. Jika tamu sudah terdata di sistem, maka proses check-in sudah selesai. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana proses check-out pada Armadillo Hotel tersebut. Langkah pertama proses check-out yaitu dengan memilih fitur kasir untuk melihat guest bill tamu. Jika sudah, akan muncul seperti di layar dan pilihlah tamu yang ingin melakukan check-out. Tahapan selanjutnya itu memposting tagihan tamu pada menu tagih atau bayar. Jika sudah, langkah selanjutnya memposting jumlah tagihan tamu. Jika itu kamar tamu dipermudah dengan membeli kontrak rate. Kamar dan harga akan muncul secara otomatis pada gambar. Di bawah ini, tamu sudah terlebih dahulu melakukan deposit yaitu dan akan secara otomatis mengurangi tagihan tamu sehingga tagihan yang harus dibayar yaitu 1 juta. Jika sudah kembali kepada fitur guest folio dan dapat dilihat tagihan sudah menjadi 0 sehingga proses checkout dapat dilakukan. Untuk melakukan proses checkout dapat mengklik fitur checkout lagi sekali. Ya, proses checkout sudah dilakukan. Indikator warna pink sebagai bukti bahwa sistem sudah melakukan proses checkout. Sekian pemaparan dan penjelasan mengenai tutorial Armadillo Hotel di Departemen Front Office mengenai reservasi, check-in, dan check-out. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan Armadillo Hotel di Departemen Housekeeping. Klik Housekeeping, maka akan muncullah tampilan status kamar seperti di layar ini. Hal yang bisa dilakukan oleh housekeeping adalah melakukan perubahan pada status kamar. Bagian sebelah kanan pada layar ini menunjukkan keterangan dari status kamar dari laporan dari jumlah kamar sesuai dengan statusnya masing-masing. Apabila akan merubah status kamar, Anda bisa klik 2 kali nomor kamar yang akan dirubah statusnya. Nah, maka akan muncullah tampilan status baru di bagian pojok kanan bawah. Kemudian pilih ubah status dan pilih yes. Jika sudah diubah, status kamar pada tabel laporan jumlah kamar yang berada pada bagian kanan akan berubah. Lalu, output dari housekeeping berupa laporan yang nantinya diperlukan oleh Departemen Front Office dan departemen lainnya yang membutuhkan laporan ini. Laporan ini bisa dilihat pada bagian report. Maka akan muncul tampilan daftar laporan. Untuk melihat laporan milik housekeeping, klik bagian housekeeping. Kemudian pilih laporan yang ingin ditampilkan dan klik tampilkan. Kemudian akan muncul report seperti tampilan di bawah ini. Jika sudah membaca report ini, Anda bisa klik X atau close pada tampilan report. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti layar ini. Jika sudah selesai, Anda bisa klik keluar. Sekian pemaparan dan penjelasan tutorial Armadillo Hotel di Departemen Housekeeping mengenai status kamar dan report Departemen Housekeeping. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan Armadillo Resto di bagian Food and Beverage Service. Pertama, klik aplikasi Armadillo Resto tersebut.
lalu klik login di sini, pilih restoran. Oke. Untuk merubah semua jenis-jenis di Armadillo System ini, seperti nama restoran, setup meja, dan setup all, dan setup group, ataupun setup klasifikasinya, kita bisa klik menu yang di atas tersebut, lalu klik setup, lalu klik menu nama restoran. Jika data restoran sudah sesuai, maka dapat klik simpan pada pojok kiri. Selanjutnya untuk men-setup meja, kita dapat memilih menu di atas, terus pilih setup, lalu klik menu setup meja. Berikut muncullah tampilan seperti layar berikut. Untuk menambahkan meja atau sofa yang ingin ditambahkan, kita bisa mengklik isi baru, lalu mengisikan kode dan keterangannya. Jika sudah sesuai dengan apa yang kita isi, lalu bisa simpan pada pojok kiri bawah. Lalu klik keluar. Selanjutnya untuk setup hall, klik menu, klik setup, lalu klik setup hall. Nah, di sini jika ingin menambahkan daftar hall, kita bisa mengklik isi baru. Jika data setup all sudah sesuai dengan data yang kita miliki, lalu bisa disimpan pada pojok kiri bawah. Lalu klik keluar, akan muncul di tampilan layar tersebut. Lalu klik keluar. Selanjutnya, untuk men-setup grup dan klasifikasinya, klik menu yang di atas, lalu klik setup, lalu klik setup group. Nah, muncullah tampilan seperti di layar tersebut. Jika ingin menambahkan, kita bisa menambahkan dengan klik tambah, lalu kode grup, contohnya. Jika sudah terisi, maka kita dapat menyimpannya pada kiri bawah. Maka ada tampilan di layar tersebut. Selanjutnya untuk klasifikasinya, kita dapat melihatnya di menu, klik setup, lalu setup klasifikasinya. Berikut muncullah tampilan seperti di layar, ada appetizer, main course, dan dessert. Lalu kita bisa menambahkan sesuai dengan restoran yang kita miliki, yaitu klik tambah. Jika sudah sesuai yang kita isi, lalu klik simpan pada kiri bawah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menginput orderan tamu. Bisa mengklik kasir, kemudian klik meja dengan mengklik titik meja di bagian kanan tersebut. Contohnya meja nomor 1. Lalu klik pilih. Lalu untuk menambahkan orderan tersebut, klik menu tersebut di sini. Contohnya banana filter. Pilih. Jika tamu memesan lebih dari satu, bisa mengklik tambah, lalu centang. Lakukan hal yang sama dengan pesanan tamu berikutnya. Lalu untuk orderan minuman sama juga dengan mengklik menu, lalu pilih beverage, lalu klik minumnya, klik pilih, lalu klik centang. Jika orderan tamu sudah semua dimasukkan dalam sistem, maka kita dapat mengklik pending, lalu klik yes. Kemudian, setiap restoran menyampaikan pesanan tamu untuk diproses di kitchen. Caranya yaitu dengan klik ambil, kemudian klik meja yang akan diproses di dapur, yaitu meja nomor 1, lalu klik dapur, klik yes. Klik yes. Nah, berikut
adalah contoh data output captain order yang akan diserahkan kepada kitchen dari pihak restoran untuk dibuatkan orderan tamu tersebut. Lalu klik silang. Di sini dapat dilihat menunya berwarna hijau, berarti makanan tersebut masih diproses di dapur, lalu klik keluar. Ketika orderan tadi sudah diproses di kitchen, kita bisa mengeceknya di meja waiter, lalu kita hanya mengklik keluar saja pada bagian kasir. Lalu kita mengklik menu di bagian waiter. Menu yang bisa disajikan jika di kolom sudah ada huruf Y. Dapat dilihat di layar, ini adalah menu yang sudah dapat disajikan ke tamu. Contohnya, fresh juice 1 porsi dengan selesai Y. Kita hanya bisa mengklik sajikan lalu klik yes. Lakukan hal yang sama dengan menu-menu yang sudah terisi huruf Y. Sajikan, yes. Selanjutnya, ketika tamu ingin membayar, kita bisa mengklik menu pada kasir, lalu klik ambil, pilih nomor meja yang ingin membayar, yaitu meja dalam 1, lalu cetak bill. Berikut adalah tampilan contoh bill sebagai output yang dapat diberikan kepada tamu yang akan membayarnya, lalu klik silang. Lalu klik meja tersebut kembali, kemudian klik pilih untuk melakukan proses pembayaran. Di sini kita klik bayar. Nah, total transaksi adalah jumlah uang yang akan dibayar oleh tamu. Jumlah bayar merupakan jumlah uang yang diserahkan tamu kepada kasir dan jika lebih maka akan terlihat di kembalian. Contohnya di sini tamu membayar dengan jumlah 160.000 dan maka terlihat di kembalian sebesar 1.000. Kemudian klik simpan. Lalu klik cetak struk pembayaran ini. Nah, ini adalah bill pembayaran yang dapat diserahkan kepada tamu sebagai bukti pembayaran yang akan dilakukan sebagai output bagi tamu tersebut. Kemudian klik keluar. Klik transaksi baru. Lalu klik keluar kembali. Sekian pemaparan dan penjelasan tutorial Armadillo Resto pada Departemen Food and Beverage Service mengenai orderan tamu ke restoran dan pembayaran tamu ke restoran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial mengenai Armadillo Resto di Departemen Food and Beverage Product atau Kitchen. Untuk langkah pertama, kita akan membuat menu baru. Kita klik menu. Kemudian untuk membuat menu baru, kita bisa klik isi baru. Berikut muncullah tampilan yang harus diisi di menu baru. Lalu, jika sudah terisi menu baru sesuai dengan di restoran kita, maka kita dapat menyimpannya dengan mengklik simpan pada pojok kiri bawah. Klik OK, lalu klik keluar. Nah, pada daftar menu ini dapat dilihat bahwa ada dua warna tulisan yang berbeda, di mana warna hitam menandakan menu tersedia dan warna merah menandakan menu tidak tersedia karena stok kosong ataupun stok tidak ada pada hari tersebut. Jika kita ingin mengubah stok atau menu tersedia atau tidak tersedia, bisa pilih salah satu menu, kemudian klik salah satu menu dan ubah status menjadi habis, lalu klik yes. Maka status ini akan berubah. Kemudian klik keluar. Untuk mengetahui orderan masuk melalui Food and Beverage Service, maka kita dapat melihat di menu Chef. Dari daftar orderan masuk, kita dapat mengetahui warna putih untuk orderan masuk dan warna hijau untuk orderan yang sedang proses. Untuk memprosesnya, kita dapat klik menu kemudian klik proses. Lalu klik yes. Nah, jika proses ini sudah selesai, maka kita dapat mengklik selesai. Lalu klik yes. Lalu klik keluar. Ketika kita ingin membuat output dari Departemen FB Product, dapat mengklik menu report, lalu klik yes. Klik OK. Nah, ini merupakan daftar laporan, ada laporan harian transaksi penjualan KAF, daftar menu, laporan harian transaksi penjualan, dan masih banyak lagi yang bisa dilihat di layar.
Dan kita akan melihat salah satu report yaitu laporan hari transaksi penjualan berupa kas. Lalu klik tampilkan. Kemudian pilih tangannya, kemudian klik OK. Ini merupakan contoh dari laporan transaksi penjualan kas selama 1 hari. Di mana di sini terdapat total dari penjualan hari ini yaitu sebesar 159.000. Dan ini merupakan salah satu output yang dapat dihasilkan dari Departemen Food and Beverage Product. Lalu klik silang, keluar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat resep baru sistem informasi hotel Armadillo Resto ini. Pertama kita klik menu resep. Nah, berikut adalah tampilan munculan daftar resep yang sudah tersetting di Armadillo Resto tersebut. Kemudian kita pilih menu tulis resep dan lengkapi kolom yang ada di resep ini. Nah, jika sudah dilengkapi bahan-bahan dan cara membuatnya, dan kita bisa menambahkan file video untuk proses pembuatannya. Kemudian kita dapat mengetahui berapa HPP bahannya hingga APP proporsinya. Kemudian klik simpan, lalu klik yes, lalu klik OK. Kemudian klik keluar. Nah, dapat dilihat di sini ada resep baru yang kita buat yaitu fried chicken dengan kode 0111. Nah, berikut adalah tampilan dari daftar resep yang kita sudah buat, dapat dilihat di daftar resep di layar tersebut. Lalu keluar. Sekian pemaparan dan penjelasan tutorial mengenai Armadillo Resto di Departemen Food and Beverage Product atau Kitchen, yaitu mengenai report harian, pembuatan menu, dan pembuatan resep pada Armadillo Resto tersebut. Demikianlah tutorial cara mengaplikasikan sistem Armadillo yang digunakan oleh Hotel Grand Gemini Kuta pada Departemen Front Office, Housekeeping, Food and Beverage Service, dan Kitchen. Dapat disimpulkan bahwa sistem ini sangat mudah digunakan terutama di hotel kecil hingga hotel menengah. Dalam proses pengunduhan aplikasi atau sistem ini pun tidak memerlukan biaya serta apabila mengoperasikannya, sistem ini tidak ada iklan yang mengganggu pekerjaan kita. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam setiap penggunaannya di masing-masing section atau departemen. Yang pertama dari Departemen Front Office, yaitu pada saat menginput reservasi. Hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan yaitu data primer tamu seperti lama tamu menginap, tipe kamar yang diinginkan tamu, serta identitas lengkap dari tamu yang akan menginap. Jika sampai salah menginput salah satunya saja akan berakhir fatal bagi hotel dan juga tamu. Nah, jika data-data tadi sudah akurat, nantinya akan selalu tersimpan di dalam sistem. Jadi, apabila ada repeat guest atau loyal guest, maka hotel tidak perlu bersusah payah mencari data internal dari tamu tersebut, dan itu akan menjadi nilai plus bagi hotel untuk welcoming loyal guest tersebut. Apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data check-in dan check-out, juga akan mempengaruhi kinerja bagi Departemen Housekeeping. Jika status kamar berubah, maka Housekeeping akan menyiapkan kamar, dan jika itu salah, maka akan sangat membuang waktu, tenaga, dan juga dana, sehingga tidak efektif dan memperlambat pekerjaan dari staf Housekeeping. Begitu juga pada Departemen Food and Beverage Service dan Kitchen. Seperti contoh, jika seorang waiter atau waitress salah menginput pesanan tamu ke dalam sistem, maka akan berdampak pada kedua departemen yang bersangkutan, seperti bahan-bahan makanan yang terbuang dan mubazir, serta berdampak juga terhadap kepuasan tamu. Tamu yang sudah lama menunggu makanan, hasil makanan yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan. Oleh sebab itu, dalam penggunaan sistem ini harus teliti dan harus di double check agar tidak menimbulkan kesalahan yang berulang-ulang. Untuk menanggulangi hal-hal yang tersebut terjadi, seringkali Hotel Grand Gemini Kuta menyelenggarakan training atau pelatihan untuk staf dan karyawan yang berkaitan dalam penggunaan sistem Armadillo ini. Biasanya training atau pelatihan ini diselenggarakan tiap minggu bergantian pada setiap departemen yang bersangkutan. Ini juga berfungsi untuk menambah product knowledge pada setiap karyawan. Nah, sekian video pengenalan sistem Armadillo Hotel dan Armadillo Hotel Resto, dan juga tutorial mengaplikasikan sistem tersebut. Semoga video ini dapat berguna bagi teman-teman.
Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.